Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Anam Rizky Alvin Nurmalita, mahasiswa Universitas Siber Asia atau UNSIA, Prodi PJJ Akuntansi S1 dengan NIM 250301020808. Di video ini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian soal ujian tengah semester mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 untuk soal hitungan. Berikut penjelasannya. Berikut untuk soal ujian pertama. Dan ini untuk soal nomor 2. Langsung saja kita ke soal pertama, yaitu tentang intercorporate acquisition and investment. Di sini diberikan soal PT JICA purchase net asset from PT ICE on December 28, 2021. In this combination of business, PT ICE was later dissolved. The identifiable asset and liabilities of PT ICE which were taken over on that date show the following data. Dengan data seperti yang terdapat pada tabel. Kemudian PT JICA obtained 100% ownership of PT ICE by paying 600 million rupiah in cash and issuing 50,000 shares with 10,000 rupiah of par value and 20,000 of market value. In the combined business transaction, PT JICA paid various costs for the acquisition 8 million rupiah and cost of issuing share 5 million rupiah. Berikut untuk penyelesaiannya. Di soal nomor 1 untuk analisis perhitungannya, yaitu sebelum menyusun jurnal, kita perlu menghitung total imbalan yang dialihkan atau purchase consideration, nilai wajar aset neto yang diperoleh, dan nilai goodwill atau keuntungan dari pembelian diskon. Dengan catatan terdapat sedikit salah ketik ya di soal. Kita akan menggunakan akun PT JICA sebagai entitas pembeli atau pengakuisisi. Yang pertama, untuk komponen imbalan yang dialihkan, yaitu ada kas sebesar 600 juta rupiah, saham biasa 50.000 lembar, dikalikan dengan nilai pasar senilai 20.000 rupiah, hasilnya adalah 1 miliar rupiah. Kemudian total nilai investment atau imbalan yang diperoleh adalah 1 miliar 600 juta rupiah. Kemudian untuk nilai wajar aset neto PT ICE memiliki total nilai wajar aset sebesar 1 miliar 595 juta rupiah. Kemudian total nilai wajar liabilitas sebesar 275 juta rupiah. Lalu nilai wajar aset neto sebesar 1 miliar 320 juta rupiah. Kemudian untuk perhitungan goodwill-nya, goodwill sama dengan total imbalan dikurangi nilai wajar aset neto, sehingga menjadi goodwill-nya adalah 1 miliar 600 juta rupiah dikurangi 1 miliar 320 juta rupiah sama dengan 280 juta rupiah. Kemudian untuk perlakuan biaya akuisisi dan penerbitan saham, untuk biaya akuisisi langsung sebesar 8 juta rupiah diakui sebagai beban akuisisi atau dapat dikatakan mengurangi laba berjalan. Untuk biaya penerbitan saham sebesar 5 juta rupiah dicatat sebagai pengurang tambahan modal disetor atau agio saham. Untuk soal poin kedua, itu akan meneruskan untuk jurnal akuntansi dari PT JICA. Yang pertama, mencatat investasi bisnis dan pengalihan aset atau liabilitas PT ICE karena PT ICE dibubarkan. PT JICA langsung mencatat aset dan liabilitas milik PT ICE pada nilai wajarnya di dalam pembukuannya. Dengan jurnalnya sebagai berikut, ada kas, piutang neto, persediaan, tanah, bangunan, peralatan, paten, dan goodwill. Kemudian di kreditnya ada utang usaha, utang wesel, liabilitas lainnya, kas untuk pembayaran kombinasi bisnis, kemudian saham biasa sebanyak 50.000 lembar dikali 10.000 rupiah, Pak.
Kemudian ada tambahan modal disetor atau agio saham. Untuk penjelasan nilai sahamnya, itu saham biasa dicatat sebesar nilai nominal atau par, yaitu 50.000 dikali 10.000 rupiah sama dengan 5 miliar rupiah. Agio saham dicatat sebesar selisih nilai pasar dan par, yaitu 50.000 dikalikan dengan 20.000 rupiah dikurangi 10.000 rupiah, menghasilkan 500 juta ya. Selanjutnya, ke poin B itu mencatat biaya-biaya terkait akuisisi. Dengan jurnal sebagai berikut yang terdiri dari beban akuisisi, tambahan modal disetor atau agio saham, dan kas. Baik, berikut untuk soal nomor 2. Mengenai consolidation of fully owned. On 1 January 2000X, PT Merapi acquired 100% of PT Tubagus common stock for $450,000 when Tubagus net asset has a book value of $450,000. PT Merapi uses the equity method in calculating investment. PT Merapi and PT Tubagus trial balance for 31 December 2000X is as shows below, dengan data sebagai berikut. Kemudian yang ditanyakan adalah pertama, prepare journal entries in regard of PT Merapi investment on PT Tubagus for year 2000X using the equity method and cost method. Kemudian yang kedua, prepare elimination and reconciliation entries for the consolidated financial statement using the equity method. Berikut untuk penyelesaian soalnya. Yang pertama adalah jurnal investasi PT Merapi atas PT Tubagus tahun 2000 sekian. Sebelum membuat jurnal, kita perlu menghitung laba bersih PT Tubagus tahun 2000 sekian berdasarkan data neraca saldo, yang mana laba bersih PT Tubagus sama dengan penjualan senilai $315.000 dikurangi HPP senilai $100.000 dikurangi beban admin dan penjualan sebesar $40.000 dikurangi kembali dengan beban penyusutan sebesar $17.000, menghasilkan angka $158.000. Dengan catatan, di dalam data neraca saldo per 31 Desember 2000 sekian, akun income from Tubagus sudah tercatat sebesar $34.000. Berdasarkan prinsip dasar akuntansi keuangan lanjutan, nilai $34.000 ini kemungkinan merupakan bagian laba yang disesuaikan setelah dividen atau amortisasi khusus. Namun untuk penjurnalan standar awal tahun hingga akhir tahun 2000 sekian, berikut adalah pencatatan komparatifnya. Untuk metode pertama menggunakan metode ekuitas atau equity method. Langkah pertama yaitu mencatat investasi awal di tanggal 1 Januari 2000 sekian dengan akun sebagai berikut. Investasi pada PT Tubagus sebesar $450.000 di debit dan kemudian kas sebesar $450.000 di kredit. Kemudian yang kedua, mencatat bagian laba PT Tubagus dengan perhitungan 100% dikali $158.000 dengan akun sebagai berikut. Ada investasi pada PT Tubagus sebesar $158.000 di debit dan pendapatan dari PT Tubagus sebesar $158.000 di kredit. Yang ketiga, mencatat penerimaan dividen dengan penghitungan 100% dikali $5.000 dengan akun sebagai berikut. Ada kas sebesar $5.000 di debit dan investasi pada PT Tubagus sebesar $5.000 di kredit. Kemudian yang metode kedua adalah metode biaya atau cost method. Langkah awalnya yaitu mencatat investasi awal pada 1 Januari 2000 sekian dengan akun investasi pada PT Tubagus sebesar $450.000 pada debit dan kas sebesar $450.000 di kredit. Yang kedua, mencatat bagian laba PT Tubagus. Nah, di sini tidak ada jurnal penyesuaian untuk laba anak perusahaan dalam metode biaya. Selanjutnya, yang ketiga adalah mencatat penerimaan dividen dengan akun
kas $5.000 di debit dan pendapatan dividen $5.000 di kredit. Kemudian nomor 2 adalah jurnal eliminasi dan rekonsiliasi dengan metode ekuitas. Jurnal eliminasi dibuat untuk menghapus akun investasi induk dan ekuitas anak agar tidak terjadi penghitungan ganda pada laporan konsolidasi. Jurnal E1 dengan mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan dan dividen sebagai berikut. Akunnya pendapatan dari PT Tubagus sebesar $158.000 di debit dan diumumkan sebesar $5.000 di kredit dan investasi pada PT Tubagus sebesar $153.000 kredit. Jurnal yang kedua yaitu mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan dan dividen dengan akun ada pendapatan dari PT Tubagus sebesar $158.000 di debit, dividen diumumkan sebesar $5.000 di kredit dan investasi pada PT Tubagus sebesar $153.000 di kredit. Untuk jurnal E2 itu dengan mengeliminasi saldo awal ekuitas PT Tubagus dan investasi karena saldo buku neto sama dengan nilai akuisisi awal sebesar $450.000. Ekuitas awal dieliminasi langsung. Akunnya adalah sebagai berikut, yaitu ada saham biasa dari PT Tubagus sebesar $270.000 di debit, saldo laba PT Tubagus sebesar $250.000 di debit, dan investasi pada PT Tubagus sebesar $520.000 di kredit. Selanjutnya untuk rekonsiliasi akun investasi dengan saldo awal sebesar $450.000, labanya $150.000, dan dividen $5.000. Untuk eliminasi jurnal E1 dan E2 adalah minus dari $153.000 ditambah $520.000. Dengan hasil akhir, akun investasi menjadi $0 di laporan konsolidasi. Baik, itu tadi adalah penjelasan dari soal hitungan dari UTS Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam pengucapan dan penjelasan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.